wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ibu mau mengabsen dulu. Cika, hadir Bu. Rosi, Hadir Bu. Siska, Hadir Bu. alhamdulillah masuk semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai azan dan iqomah. Anak-anak, apakah kalian tahu materi apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, benar. Kita akan membahas materi tentang azan dan iqomah. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, Ibu meminta kalian untuk mengamati gambar yang ada di samping ini selama 10 detik. Sudah ya mengamatinya? Sekarang Ibu akan bertanya pada kalian, apa sih gambar yang sudah kalian amati barusan? Ya, pintar. Gambar yang sudah kalian amati barusan adalah gambar seorang anak yang sedang mengumandangkan azan dan iqomah. Apakah kalian tahu azan itu apa sih? Azan adalah panggilan atau seruan untuk melaksanakan sholat. Azan juga sebagai tanda masuknya waktu sholat. Orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muazin. Muazin harus memenuhi 5 syarat, yaitu yang pertama, laki-laki muslim. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga, tidak menerima upah. Yang keempat, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kelima, dapat melafalkan azan dengan fasih dan nyaring. Sekarang, Ibu akan membacakan lafaz azan beserta artinya. Didengarkan baik-baik ya anak-anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, yang artinya mari kita mengerjakan sholat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, yang artinya mari menuju kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Orang yang mendengarkan azan disunahkan untuk menjawab azan. Menjawabnya dengan apa? Menjawabnya dengan mengulangi kalimat azan yang dikumandangkan oleh muazin dengan lirih. Seperti contoh ketika muazin mengumandangkan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, orang yang mendengar azan tersebut disunahkan untuk menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan lirih. Sedangkan ketika muazin sudah mulai melafalkan hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah, disunahkan untuk menjawab dengan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Sampai sini anak-anak sudah paham? Oke, kalau kalian semua sudah paham, Ibu akan melanjutkan materi tentang iqomah.
Iqomah adalah tanda sholat akan dimulai. Setelah dikumandangkannya iqomah, jamaah segera berdiri dan merapatkan shaf atau barisan untuk bersiap melaksanakan sholat berjamaah. Nah, iqomah ini sama kok sama azan, yaitu memiliki beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, orang yang iqomah harus dalam keadaan suci karena mereka akan melaksanakan sholat. Yang kedua, orang yang iqomah wajib menghadap kiblat. Yang ketiga, iqomah dikumandangkan dengan agak cepat. Yang keempat, iqomah dilafalkan dengan suara jelas. Yang kelima, iqomah dilafalkan secara berurutan. Yang keenam, bacaan iqomah dapat didengar jelas oleh jamaah. Selanjutnya, ibu akan membacakan lafaz iqomah. Disimak baik-baik ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Yang artinya sesungguhnya sholat akan segera didirikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, lafal azan dan iqomah itu hampir sama, hanya di dalam iqomah terdapat lafal qad qamatis shalah yang dibaca 2 kali. Nah, lalu yang membedakan juga, lafal azan dikumandangkan dengan lantang, nyaring, dan jelas, sedangkan lafal iqomah dikumandangkan dengan agak cepat. Sampai sini, apakah kalian sudah mengerti anak-anak? Baik anak-anak, setelah kita membahas tentang materi penjelasan tentang lafal azan dan iqomah, kemudian tentang manfaat panggilan dari azan, kali ini ibu akan menjelaskan tentang hikmah berdoa sesudah azan. Ada yang tahu tidak apa sih hikmah berdoa setelah azan? Baik, jadi hikmah berdoa setelah azan, yang pertama kita akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Yang keempat, Allah akan membalas dengan surga. Yang kelima, doa menjadi saksi kebaikan dan mendapat husnul khotimah atau akhir hidup yang baik. Yang keenam, mendapatkan pahala yang setimpal dengan 10 kali bersolawat. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, ibu punya tebak-tebakan nih buat kalian. Yang bisa, angkat tangan ya. Apakah kalian sudah siap? Baik. Untuk pertanyaan pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan azan? Ayo, siapa yang tahu? Boleh angkat tangan. Ya, Vero, silahkan. Apa jawabannya? Ya, betul sekali jawabannya. Jadi, azan adalah suatu pemberitahuan bagi umat muslim mengenai masuknya waktu sholat fardu. Baik, pertanyaan kedua. Siapa hayo yang bisa menyebutkan 2 saja manfaat dari panggilan azan? Ya, silakan Zahra, apa jawabannya? Iya, tepat sekali jawabannya. Jadi, manfaat dari panggilan azan yang pertama sebagai tanda waktu sholat. Yang kedua, dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Pertanyaan terakhir adalah, ayo siapa yang bisa menyebutkan 1 saja hikmah dari berdoa sesudah azan? Ya, silahkan Salma, apa jawabannya?
Ya, tepat sekali jawabannya. Jadi, salah satu hikmah dari berdoa setelah azan adalah kita akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana bacaan azan dan iqomah beserta doa setelah azan. Sekarang mari kita praktekkan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan wasilatal fadilah wa syarafa wa darajati 'aliyatan rafi'ah wa basqa maqamah muladi wa'ata innaka la tufliful mi'ad. Nah, itu tadi bacaan adzan dan iqomah beserta doa setelah adzan. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.